apalagi anak-anak di bawah usia 5 tahun ini ya jadi termasuk jadi challenge saya juga untuk melatih itu, dan saya rasa ini buat pengenalan yang baik, yang lebih cepat lah untuk pengenalan ke badminton ini. Saya sampai juga harus tanya-tanya juga ke pelatih-pelatih lain, habis itu juga sampai dia bilang, memang bisa anak sekecil itu. Saya pengen kayak dari saya sendiri tuh apa yang bisa saya lakuin gitu buat badminton yang udah membesarkan saya. Assalamualaikum Tom. Waalaikumsalam Ram. Lama nih Iya. orang ketemu nih. Ngeliat lagi ini ya, sibuk ngelatih anak kecil. Bikin klub apa gimana tuh? Ya sekarang lagi ada buka kelas ya, baru hampir mau 2 bulan ini jalan. Oh, buka kelas anak kecil ya? Iya, Ini buka kelas anak kecil. apa ya? Gue penasaran juga nih, Tom. Apa maksudnya misinya apa nih gitu loh? Idenya apa? Kok bisa ngelatih anak kecil? Sedangkan kapasitas lo kan musik kan apa ya? Ya bisa ngelatih yang lebih gede lah, maksudnya untuk prestasi ya kan. Tapi kok ini gue lihat tuh ngelatih anak kecil gitu. Tapi ntar dulu Tom, sebentar. Sebelum kita ngobrol ke sana ya, gue sapa dulu nih sama Pak E dan Pak E nih. Pak E, alhamdulillah nih ngobrol tipis-tipis hari ini saya bersama Tommy Sugiarto. Tommy nih buat saya udah buat apa adik sendiri nih, Pak E nih. Dia juga seorang pemain profesional badminton yang udah melalang buana juga. Nah, saya lagi penasaran nih Pak Ema ini, kok Tommy terakhir ini kok banyak ngelatih anak kecil? Itu anak kecil banget Pak Artinya tuh memang ada di bawah umur 5 tahun ya Tom ya? Iya, ada di bawah umur 5 tahun itu di kelompok yang toddler untuk 2 sampai 5 tahun, 6 sampai 10 tahun di kelas junior. Nah, itu Pak jadi ada umur 2 sampai 5 tahun tuh kelas toddler, dan sampai yang junior tuh umur 6 sampai 10 tahun. Ini kan challenge banget loh. Kalau buat saya nih seorang Tommy Sugiarto nih yang pemain profesional kok ngelatihnya sampai ke sana nih. Ini ada ide apa nih? Pak ikutin terus ya ngobrol tiba-tiba saya sama Tommy ya. Tom itu awal idenya gimana sih Tom bisa ngelatih anak kecil itu? Ya awalnya mungkin kan saya juga waktu itu saya nganterin anak saya juga. Saya kan ada 2 anak. Yang pertama umur 6 tahun, yang kedua umur 3 tahun. Nah, pas saya nganterin dia les futsal, ternyata saya lihat kok banyak anak-anak kecil ya, jadi tertarik. Saya bilang, gimana ya kalau misalnya ini bisa nggak ya dibuat seperti badminton? Nah, saya ketemu dengan ownernya yang dari tempat yang futsal itu. Oh, jadi awalnya nganter anak nih? Iya, nganter main anak. futsal. Main futsal. Yang anak Yang kecil? Anak-anak kecil juga di kelas yang junior itu di umur 6 sampai 10 tahun. Umur 6 sampai 10 tahun. Tapi sebelum mereka latihan saya ngeliat kok ini ada anak-anak kecil, lebih kecil lagi dari anak saya, sama kayak anak saya yang kedua, dia di umur 2 sampai 5 tahun. 2 sampai 5 tahun. Terus langsung ada ide. Iya, ini saya lihat kok. Kayaknya saya ada kayak di badminton juga bisa gitu ya? Bisa nggak kalau saya challenge saya bisa ngelatih anak-anak seumur gini ya? Itu jadi ya ada terbesit di hati saya, bisa nggak ya saya ngelatih anak-anak umur yang di bawah umur 5 tahun kan memang jarang tuh saya lihat untuk di Indonesia ini. Dan itu kan challenge banget Tom. Anak umur segitu kan masih apa ya? Ntar nangis lah apa kan. Karena kan mereka gitu. memang belum ngerti tuh kalau anak-anak segitu. Jadinya saya anggap ya, karena kan saya udah ada pengalaman lihat anak-anak saya juga kan. Memang ini ya challenge sendiri untuk bisa ngelatih. Apalagi anak-anak di bawah usia 5 tahun ini ya jadi termasuk jadi challenge saya juga untuk melatih itu, dan saya rasa ini buat pengenalan yang baik, yang lebih cepat lah untuk pengenalan ke badminton ini. Kalau misalnya dia dari umur 2 tahun dia udah kenal badminton ya kenapa enggak? Kenapa harus nunggu sampai umur 6 sampai 7 tahun? Jadinya kalau misalnya dia udah kenal dari awal berarti kan dia lebih interest, lebih tertarik lagi ke olahraga badminton ini. Jadi dia ada masanya lebih cepat untuk latihan badminton ini. Untuk misalnya dia kalau misalnya meneruskan ke jenjang yang dia serius ke tingkat yang lebih profesional lagi. Artinya di sini lu mau bikin nih dari sejak dini ini anak-anak tuh bisa menangin badminton dulu ya dari kenal. Iya, dari kenal dia gitu senang. Ya. Intinya sih awalnya begitu. Tapi nanti untuk selanjutnya itu tergantung dari anaknya. Kalau misalnya anak itu senang dengan olahraga badminton ini,
dia ada modal lebih cepat. Iya, Iya. karena dasarnya udah Ada dasarnya dia bentuknya. pengenalannya lebih cepat. Iya, dan memorinya tuh juga Iya, udah ada. memorinya udah ada. Dan Iya kan? pengenalan basic itu dia misalnya saya ajarkan harusnya di umur 6 tahun, dia dari 2-3 tahun itu dia, oh saya udah pernah melihat permainan seperti ini. Iya, iya Nah, betul. jadinya kan betul, dia betul. udah lebih cepat untuk ininya, Iya, untuk lah. memorinya. Iya, misalnya begitu umur apa ya, 7 Ya, 10 tahun 6, itu 7 sampai 10 tahun itu dia udah bisa lebih tahu. cepat untuk Karena bisa udah ada memperkenalkan memori badminton. langkahnya lah, Iya. apa gitu. Itu lu programnya apa, Tom? Anak kecil gitu, Tom? Ya, Jadi, programnya oh, memang awalnya sih saya lihat-lihat memang karena nggak gampang ya untuk memang bikin program nggak gampang. khususnya buat yang toddler apalagi ya untuk yang umur 2 sampai 5 tahun ini. Saya sampai juga harus tanya-tanya juga ke pelatih-pelatih lain. Habis itu juga sampai dia bilang, memang bisa anak sekecil itu dibuat itu. Nah, itu kan saya jadi tantangan sendiri juga. Iya, Misalnya iya. kalau saya kasih dengan program ini, anak ini takutnya kecapean atau anak ini Iya, juga itu belum dia. tentu bisa nerima program dari saya harus. Nah, Iya. saya mikir gimana caranya supaya ini saya contohin dulu ke anak saya. Oh, Iya. Karena kan buat praktek anaknya. saya buat praktek ke anak saya. Anak saya kan yang pertama umur 6 tahun, Oh, yang kedua umur 3 tahun. Nah, saya buat semacam kayak pertama kayak sirkuit training contohnya. Nah, saya buat semacam dia jumping circle gitu, dia habis itu lari. Nah, itu ternyata bisa buat melatih motorik kasarnya. Dan habis itu untuk pengenalan badminton, dia contohnya dia bawa shuttlecock, dia lempar untuk melewati net. Dulu dia bisa nggak, mau nggak diajak, maksudnya dikasih instruksi seperti yang seperti itu. Ternyata dia bisa ngelakuin itu. Baru saya cobain ke anak-anak yang lain yang saya latih di hari Minggu itu di kelas saya. Gitu jadi. Jadi anak kalau buat apa ya, simulasi dulu ya. Iya. Luar biasa itu. Ya jadinya saya lihat anak saya, kalau misalnya anak saya bisa, ya kemungkinan besar ya pasti anak-anak lain pun juga dengan seusia yang sama bisa melakukan sama dengan yang dilakukan anak saya. Kayak gitu. Yang gue bingung kok lu bisa mau gitu loh, Tom. Ini apa ya, maksudnya apa, memang ya kalau gue ngeliat sih ya, ini kayaknya dedikasi lu nih sebagai seorang pemain badminton untuk bisa menciptakan pemain badminton jadi lebih awal. Kan nggak menutup kemungkinan lo mulai dari umur 2 tahun sampai ini, mungkin siapa tahu ada yang terus lanjut dan jadi juara dunia itu di umur lebih muda kan gitu kan. Ya kalau buat saya sendiri kayak semacam ada challenge lah. Jadi soalnya kan kalau saya lihat mungkin kalau dia mulai dari start di atas 6 tahun, 7 tahun itu biasa ya di Indonesia. Biasa. Ini saya memperkenalkan memang badminton ini dari usia yang sedini mungkin. Apalagi di umur 2 sampai 5 tahun ini memang nggak mudah. Ternyata saya jalanin ini hampir mau 2 bulan ini, ternyata jujur sih memang nggak mudah sekali, apalagi apa tuh tantangannya tuh? Tantangan paling berat apa? Karena kan anak-anak beda-beda ya sifatnya, apalagi dia masih dengan seumur segitu, nggak mungkin kita bisa ngasih instruksi dengan orang yang mungkin belum kenal. Nah, saya harus membuat badminton ini semenarik mungkin, bisa memperkenalkan mereka. Mungkin kalau ada anak-anak yang dia belum tertarik dengan ini, mungkin bisa didampingin dengan orang tuanya. Mungkin orang tuanya boleh ikut ke dalam lapangan supaya bisa mengajarkan sambil mengikuti instruksi dari saya dan pelatih-pelatih lain. Jadinya itu yang harus saya kenalkan, oh olahraga badminton ini seperti ini ya, ada raket, ada shuttlecock, habis itu lapangannya seperti ini, dan habis itu gimana gerakannya untuk gerakan badminton ini seperti forehand, backhand. Nah itu yang harus saya perkenalkan ke mereka. Wah itu maksudnya apa ya, gua membayangin itu Tom ya, nggak gampang banget gitu loh, maksudnya benar-benar buat nyontoin megang raket aja kan, wah itu challenge banget itu kan Tom. Mungkin kalau di umur toddler 2-5 tahun ini saya beri untuk pengenalan cara megang raket, mungkin mereka masih belum paham sekali ya. Karena kan mereka masih pengen bebas, yang penting saya megang raket. Seperti itu yang saya udah jalanin ini sampai 2 bulan ini. Tapi saya cuma mengajarkan untuk mereka tertarik dengan raket, dengan badminton, dengan kok. Itu nanti untuk seterusnya, nanti setelah dia udah senang, nah baru saya bisa masuk, gini loh cara megang raket yang benar. Itu makanya bertahap. Saya supaya bisa memperkenalkan, intinya tetap untuk megang cara raket yang benar, untuk
melakukan pukulan yang benar. Iya. Ya. Ya itu makanya gue lihat di videonya tuh lo ada kasih pilihan raket nih, mau pilih yang mana Iya. gitu ya. Karena kalau dia ngambil yang disukain, pasti mau nggak mau kan dia pasti Iya. jadi seneng gitu ya. Tom, ya. Soalnya untuk yang toddler saya lihat karena pertumbuhan badannya dia masih belum besar-besar, mungkin ada raket yang untuk khusus yang toddler. Iya itu ada Ya, itu ya. 2 raket sampai 5 kecil tahun ya. ada raket kecil. Bad mini itu Ya, namanya. bad mini namanya. Untuk yang raket yang untuk ukuran normal itu bisa dilakukan saya lakuin di kelas junior yang di umur 6 sampai 10 tahun. Di kelas plus. Oh, kalau umur 6-10 tahun udah pakai raket normal ya? Iya. Dan Udah udah dibiasakan diajarin di- itu ya, udah iya. diajarin cara megang Ya, yang cara juga ya. megang raket yang benar. Jujur saya ngajarin yang untuk di split plus ini yang di kelas saya rata-rata belum pernah masuk di klub badminton. Jadinya semuanya mulai dari nol. Wah, Itu yang buat PR saya juga. sekelas Tommy Sugiarto loh Pak lo. Sampai mau turun tuh apa ya, ngajarin itu yang dasar banget loh. Mestinya kan sekelas Tommy ini kan udah ngasah ya Tom ya, misalnya itu ngebentuk, ngasah ya kan gitu. Ini ngajar dasar banget loh. Tapi Luar kalau saya biasa rasa banget ya, tuh. ini challenge sendiri aja sih. Maksudnya ternyata dulu kan saya kecilnya juga gimana sih dulu mereka melatih saya. Nah itu dia Tom, gua tuh ya ini cerita ya, kenapa nih waktu gua sampai mau nih ngebahas ini tuh. Ini Tommy apa sih maksudnya dia bilang gitu loh. Dia bener deh Pak ini maksudnya Tommy apa sih? Kok ngelatih yang kayak gini-gini gitu loh gitu. Apa ya gitu kan. Terus gua pikir, wah tapi kok keren juga nih. Tommy ini sampai mau kayak gitu sampai segininya gitu loh. Ini pasti ada maksud apa nih? Saya bilang gitu Tom. Iya. Dan saya waktu itu jujur keingetnya waktu kamu kecil Tom. Kan saya tahu banget kamu kecil. Karena kan kalau dari saya waktu kecil memang dunia saya tuh saya habis waktu TK aja saya udah ngikut papa ke lapangan. Iya di Jadi lapangan kan- terus. Iya, jadi otomatis kayak memori saya tuh kebanyakan memang, Iya. ini olahraga kok seru ya, tertarik ya saya jadi ini. Jadi saya habis pulang sekolah saya pengennya ke sana. Jadi Iya, tempat betul. arena bermain saya malah jadi ke lapangan. Iya. Jadi kalau saya nggak ke lapangan kayak ada yang kurang gitu kayaknya. Nah Kayak ini saya kan nggak kalau mau bermain. bentuk ya, Iya. ke anak-anak ini ya, wah gila keren lu Tom. Asli lu keren Tom. Pak ini, saya saksi Pak E. Saya tahu banget kecilnya Tommy Pak E. Itu emang udah satu harian itu udah banyak di lapangan deh. Saya tahu banget, sampai tuh yang saya kan termasuk latihannya malam nih Pak E, ya Tom ya. Kamu tuh sampai malam tuh masih nongkrong di lapangan loh. Kadang-kadang kita jetrukin, ngobrol latihan sendiri itu. Karena saya nggak mau pulang waktu itu. Iya. Saya seneng emang main di Tahu lapangan, saya saya itu. seneng banget emang. Saya saksi, Sampai Tom. saya dicariin sampai itu nggak pulang-pulang. Iya. Sampai mama saya juga nyariin kan enggak. Itu nggak pulang-pulang dicariin. Baru Iya. saya sampai dipaksa suruh dijemput sampai nangis-nangis baru mau pulang. Iya, karena saya tahu banget kamu kecilnya, terus ya, kamu main remaja Iya. kan udah, misalnya kan kalau nggak salah nih ya, kalau sepeda tingkatan saya kan, kamu kan termasuk yang naik kelas Tom. Dari Iya. remaja lo udah Iya. bisa main taruna, Iya. udah juara di situ, iya kan? Ini juga lo bisa mau ada visi ke situ juga ya, ke sana ya, Ya mungkin ya. kalau misalnya ada anak yang potensi seperti itu ya kenapa nggak kita bantu untuk misalnya dia langsung semacam akselerasi untuk bisa naik kelas. Kalau dulu yang saya lakuin itu, misalnya saya udah juara anak-anak, kenapa saya harus nunggu 2 tahun untuk ngumpulin piala lagi di kelompok anak-anak? Saya kan harusnya udah Iya. nyari challenge yang baru lagi, saya langsung masuk ke tingkat yang pemula. Iya, Nah iya. kalau misalnya saya belum juara, saya tunggu itu sampai saya bisa juara pemula, saya langsung naik ke remaja. Harus Iya, betul. nunggu, kan intinya kita untuk yang ke tingkat yang lebih secepat-cepatnya untuk bisa ke tingkat yang misalnya masuk pelatnas sedini mungkin. Iya, misalnya. betul. Ini apa ya? Jadi kepikiran sama papa nih sebenarnya Tom. Ya biar gimana pun ngomong Tommy kan nggak bisa jauh-jauh dari papa juga ya katanya ya. Walaupun ya Tommy sekarang udah lebih mandiri lah ya kan. Jadi gini, mungkin kan nih dengan jalan lo sekarang ini ya, bisa jadi bisa nyiptain juara dunia tuh lebih cepet lo, Tom. Bisa lebih muda lo ya. Ini apa ya? Saya bilang satu inovasi. Sementara ini kan juara dunia termuda kan single putra masih papa lo yang megang lo ya. Iya sekarang mas. Iya, udah kan, mungkin kan lagi itu kan ada harapan juga tuh di kamu kan gitu ya.
Ya mungkin ya sekarang kan ada generasi-generasi baru lagi. Saya lihat kan juga perkembangan badminton di dunia pun juga sekarang negara-negara manapun juga sudah maksudnya sudah berkembang lebih baik daripada yang zaman-zaman Iya sebelumnya itu. betul. Nah makanya kita harus ya bikin inovasi ya lebih Iya betul Tom. bagus Betul, lagi lah. betul. Apalagi kita negara saya lihat untuk negara badminton historinya ya sangat luar biasa Iya, banget lah iya, iya, Indonesia. betul. Nah, balik lagi ke pembinaan anak-anak tadi yang kecil itu udah ada timnya, Tom? Sementara ini saya udah bentuk tim untuk yang membantu untuk Hmm. semacam asisten pelatih saya juga ada. Ada Karena ya? saya perlu itu karena ada beberapa anak sekarang kan juga udah hampir 20 anak lebih ya yang di kelas saya. Banyak juga ya, Tom, Iya. peminatnya ya? Ya syukurnya mereka juga tertarik lah langsung pertama awal dibuka ini saya juga kaget animonya langsung wah, ya lumayan lah Iya, untuk lumayan pembukaan banyak. di awal itu. Ya saya juga berusaha untuk bisa menjaga mereka, maksudnya mereka supaya tetap tertarik lah, bisa mengikuti progres terus sampai mereka bisa mungkin ada yang bisa masuk klub atau Iya. gitu. Ini kan ini saya cuma menjembatani supaya mereka bisa ke tingkat yang lebih, misalnya dia orang tuanya mengarahkan untuk ke tingkat yang lebih serius lagi, ya ini modalnya awalnya Di sini. melalui ke tempat saya. Jadi lu malah bisa nyuplai ke klub kecil ya untuk dibinanya Iya. lebih ini ya kan, yang Karena dasar ya, banget ya. dasar banget itu, benar Pak Agung. Iya, kan ada juga nih klub kecil nih yang nyumbangnya kan klub gede. Iya, klub. Iya kan itu Ini kan saya cuma nyumbang ke moles. klub kecil. Iya, itu wah itu gila bener Tom. Itu bener luar biasa. Eh, kalau pelatih asisten ini juga mantan-mantan pemain juga apa? Yang sebelumnya untuk asisten ini saya juga untuk diperbantukan dari yang junior saya yang di klub. Oh. Pertama yang di klub, ada juga yang beberapa yang di luar klub. Jadi mau nggak gabung join sama saya? Ini dia nanya kan, ini apa Mas buat apa? Pertama saya udah ikut saya aja, saya bilang kayak gitu kan. Yang pertama, dia masih nanya, ini terlalu kecil Mas. Udah nggak masalah, yang penting kamu bisa ngarahin. Saya bilang jangan nyampeinnya juga harus yang jangan marah-marah, harus lebih tenang karena kan perlakuan anak kecil ini beda dengan yang dilakukan di tingkat pemula atau di tingkat remaja. Dia punya ya semacam ada dunianya beda sendiri lah kalau anak-anak. Jadi kita harus memperlakukan dia seperti kayak ya tempat bermain. Ini kayak tempat bermain. Betul. Oh, Ya, dibikin jadinya tuh nggak dibuat serius banget. Iya, jadinya betul. misalnya kalau dia nggak mau ngikutin ya udah kita ngikutin dia dulu, baru nanti masuk ke program lagi. Wah, iya. Gitu. Lu sampai sesabar itu ya, Tom ya? Semenjak punya anak ya harus belajar seperti itu. Oh, gitu ya. Ngerasain punya anak sekarang ya? Jadi awalnya dulu kenapa saya gini ya, ternyata memang saya pas sudah saya lakuin nggak mudah ya untuk ngelakuin ini, tapi ya jadi ada pembelajaran juga, saya jadi belajar. Jadi setiap minggu itu saya ketemu anak-anak itu, saya pun juga belajar juga. Oh ternyata betul. anak ini kalau misalnya diperlakukan seperti ini nggak bisa, saya harus lebih dia senangnya apa, saya harus ngikutin dia dulu kayak gitu. Jadi anaknya ini kalau misalnya ini nggak bisa dibuat gini, oh dia langsung misalnya langsung pengen ngelakuin gerakan yang langsung ini nggak bisa dikasih instruksi langsung buru-buru semacam kayak gitu. Kita harus mahamin karakter anak-anak ini juga beda-beda setiap anak. Ya. Wah bener gila Tom, bener luar biasa lo Tom, bisa sampai kayak gitunya, lo sabarnya itu lo maksud gue lo. Itu Ya, belajar memang dari pengalaman. Emang good boy banget lo Tom, bener Tom. Yang gue tau lo dari kecil tuh udah gak macem-macem apa gitu, sekarang kayak wah itu lo gila lo bener lo hebat banget bener. Wah luar biasa. Tapi itu berarti emang latihannya baru seminggu sekali? Sementara ini buka kelasnya memang seminggu sekali karena kan saya ada kontrak ini di Apex ini karena masih ada beberapa turnamen yang harus saya ikuti. Jadinya saya juga kalau misalnya saya nggak bisa hadir di kelas saya bisa ada asisten pelatih yang menggantikan. Tapi untuk program saya tetap untuk bisa ngontrol, untuk mengawasi mereka meskipun saya nggak hadir. Tetap Pas saya itu ikutin ya. pas lagi turnamen. Iya, kontrol ya. Iya, karena kan kalau sependek pengetahuan gue kan dan penglihatan gue ini kan lo masih sibuk bertanding, Tom. Ya kan, tuh sebagai anak-anak kecil kayak gini, lo masih ada waktunya gitu loh. Saya lihat kan saya juga, mungkin kan kalau badminton ini tetap untuk prestasi itu ada masanya. Iya, betul. Sebelum saya nanti masuk masa pensiun atau retired ini, saya juga
saya pengen kayak dari saya sendiri tuh apa yang bisa saya lakuin gitu buat badminton yang udah membesarkan saya bisa punya ini punya itu, jadinya saya bisa pengen mengasih ilmu yang saya punya itu ke anak-anak yang generasi yang sekarang ini yang bisa saya latih. Wah gila tuh, pikiran lu panjang banget tuh, luar biasa, nggak nyangka lu, bener. Ya, nanti gue juga pengen ngomong nih, lo kan tadi ceritakan udah mau masa pensiun lah ibaratnya kan, nanti gue pengen tanya juga nih, ke depannya lo mau apa sih, terus persiapannya seperti apa sih. Tapi sekarang nih gue pengen ngobrol ini nih, sama sponsornya emang masih ada kontrak berapa lama? Sampai di tahun depan sih Kak. Untuk sama Apex ini sampai di tahun depan. Nah kalau dari Apex sendiri, Tom, apa yang kewajiban apa yang mesti diselesaikan? Untuk turnamen itu saya masih harus mengikuti dalam 1 tahun itu saya minimal 12 turnamen. Oh 12 turnamen. Ya, tapi sekarang saya lebih fleksibel karena saya bisa milih untuk turnamen. Jadinya saya nggak harus yang mungkin kan sekarang memang ada road to Olimpik atau apa-apa, saya lebih enjoy aja lah sekarang untuk mengikutinya. Udah nggak ngejar lah ya. Udah nggak ada untuk target untuk kesana lagi. Artinya memang sekarang motivasi lumayan tuh untuk lebih mengenalkan brand Apax untuk bisa mengenalkan brand Apax ini terutama di Indonesia ini, habis itu juga pas lagi turnamen saya di internasional. Tapi emang Apax sendiri itu kualitas bagus itu? Untuk itu memang kualitas mungkin dari yang t-shirt, apa-apa, equipment, raket, sepatu, oke. Bagus ya? Udah standar lah ya untuk pemain profesional ya? Untuk pemain profesional, udah bisa maksudnya ya bisa semacam diadu lah itu untuk yang kelas untuk internasional. Tapi selama pakai Apax ini Tom, ya kan, udah sempat ada juara juga kan? Sampai sekarang kan saya baru hampir 1 tahun, belum sampai 2 tahun ini. Terakhir itu saya di semifinal Indonesia Master. Oh, ya, di Medan juga. Sama di semifinal di Vietnam. Ya. Latihannya masih rutin ya Tom? Ya jujur sih memang harus mungkin seminggu saya ada 5-6 kali untuk latihan masih rutin, tapi mungkin dari intensitasnya itu yang udah mulai nggak begitu lebih daripada yang kayak misalnya di usia 30-an. Berarti dari selesai main ini ada bayangannya nih mau ngelatih ya? Misalnya gitu ya? Ya mungkin untuk ke depan ada planning itu, tapi nanti ya Allah maksudnya saya juga nggak tahu nanti ke depannya nanti seperti apa. Yang penting saya jalanin dulu yang sekarang yang terdekat ini, misalnya saya ada buka kelas di Split Splash ini. Iya, itu kan salah satunya lah. Ya. Tapi kalau menurut gua sih itu oke Tom, sebagai memang jadi apa ya, pembeda sih sebenarnya. Pembeda lu sama yang lain lah. Pikiran itu jauh lebih panjang menurut gua ya. Ya karena saya tertariknya aja belum ada yang kalau yang saya lihat ya, saya mungkin nggak tahu atau di luar sana di Indonesia ini udah ada yang pernah ngelakuin, tapi saya lihat sih memang belum ada untuk bisa melakukan dari usia yang toddler ini. Pengennya memperkenalkan badminton dari sedini mungkin. Gitu. Nah, kalau ini apa nih Tom? Rencananya nih Tom. Ini kan nih Pak E nih kita ngobrol nih di kafenya Tommy nih sama istri ya. Iya. Ini tempat kopi nih, wah lumayan sip juga nih. Nah ini nih salah satu ininya nih, minumannya, makanannya ya ini cuma sebagai salah satunya aja lah cemilan ini. Jadi ini kalau saya lihat Tommy sebenarnya langkahnya ini nggak terdeteksi nih Pak. Gila, ini tahu ngelatih buka kelas kecil gitu, tapi dia juga lagi nyiapin juga, ada bisnis juga, kafe begini. Ini gimana nih Tom konsepnya nih Tom? Ya ini bisnis ya juga dari sama-sama istri juga ya. Ini ada 19 Coffee juga. Sebelumnya kan juga awalnya tuh pernah buat juga di STC juga. Di STC ya, tempat papa gitu ya? Ya, di tempat orang tua. Habis itu kenapa di sini? Karena saya banyak mobilitasnya juga di Jakarta. Banyak di Jakarta ya. Jadinya memang kalau yang di sana nggak bisa kekontrol. Nah mungkin kalau di sini kan bisa lebih banyak bisa bolak-balik mundar-mandir ke sini jadinya. Ya jadinya ya udahlah kenapa kita nggak buka aja di sini. Iya benar. Ya sambil usaha juga kan juga ya yang lihat lah meskipun ada badminton juga, saya juga kalau ini juga melihat peluang usahanya gimana Pak. Iya betul. Karena sebenarnya kalau buat sekelas lu gitu ya,
udah pemain profesional itu yang ngelatih mah kan gampang ya Tom ya. Secara inilah, secara teorinya kan, tinggal mungkin pendalaman lagi lu mungkin perlu punya sertifikat lah, Iya, iya betul. kan, yang mungkin kelas dari kelas apa ya nasional, Iya. terus Sekarang internasionalnya ada kan, kayak semacam apa BEP, itu tuh ya level-levelnya lah kan, iya, ada yang iya, level BWF-nya iya. kan, itu sih. Tapi kan dasar-dasarnya lu dari kecil kok main kan gampang kan. Tapi kalau bisnis ini kan challenge tersendiri juga ya Tom ya. Iya, ya awalnya juga Perlu learning by terjun ke doing dunia tuh. kopi ini juga sebenarnya ya lucu juga kenapa saya juga sebenarnya saya nggak begitu senang kopi. Tapi pas ngelihat mungkin lihat pasarnya kan sekarang juga ternyata kok banyak ya kayak kopi-kopi kafe-kafe yang lain ternyata banyak makin menjamur itu tuh ya. Pertama buatnya di Sukabumi, kenapa nggak kita buat sendiri? Oh ternyata banyak kayak misalnya tamu-tamu datang ke sana nanya ada kafenya nggak, ada kopinya semacam kayak gitu. Nah baru kita buat. Saya juga pertama juga belajar lagi untuk bisa terjun ke dunia kopi ini, misalnya semacam ini kopi apa Arabica, Robusta, semacam kayak gitu juga. Habis itu mesinnya ini berapa green. Belajarnya dari siapa? Saya nanya sama yang kayak barista-baristanya itu juga. Oh, Ada yang di baristanya. sana juga. Saya nanya ada teman juga barista, nanya ke mereka ini gimana sih untuk kopi-kopi ini, misalnya apa sih yang misalnya wilayah, contohnya Sukabumi, habis itu Jakarta, mereka untuk produksi kopinya yang customer senang itu beda-beda juga. Beda-beda ya? Setiap wilayah ada beda-beda. Contohnya, kalau Sukabumi, senangnya yang apa tuh? Dia kebanyakan yang Beda. Arabica sama Robusta itu. Arabica Robusta. Iya. Oh. Kalau di daerah sini? Ya hampir sama, tapi kalau di sini kebanyakan kayak dia sudah macam di mix gitu Kak. Kalau yang di Jakarta. Yang ini Yang ya? campuran. Dia Yang apa kayak ada rasa ya udah dicampur-campur duren gitu, lah, rasa, apa gitu ya, ya lebih laku itu iya, ya? kalau yang di sini, kalau daerah yang di Jakarta ini. Wah, berarti emang ngikutin ini ya, memang Ya awalnya selera sih pasar ya Tom ya? ya. Kalau nggak gitu ya gimana, kita harus ya tetap terus bersaing kan memang, untuk apalagi banyak kopi-kopi yang lain Iya, juga. iya. Wah, gue lihat nih lu perjalanannya nih apa ya, sesuai sama tema podcast gue itu bisa kenuin nih, menciptakan angin kedua terus nih. Walaupun nanti kan yang tekunin tuh yang di apa kan mungkin sambil berjalan ya lu Iya. lihat itu ya kan. Tapi sih kalau ngelatih profesional sih lu lebih mudah sih kalau gue bilang Tom ya. Ya kalau untuk ngelatih profesional sebenarnya sih memang lebih kalau saya lihat bukannya lebih mudah ya, memang ya karena kan itu keseharian dari latihan Iya, saya. makanya. Nah, memang dibilang mudah juga nggak mudah, tapi betul. memang itu karena saya cuma ngelakuin yang dari pengalaman-pengalaman saya yang saya bisa berikan ke mereka, gimana caranya untuk perjalanan ini supaya bisa ke level yang lebih baik, intinya kayak begitu. Iya, ya sebenarnya sih gini, kalau sependek pemahaman saya Tom ya, pelatih banyak Tom. Setuju ya? Setuju. Ya kan, banyak pelatih gitu. Iya. Tapi yang bisa bawa anak itu jadi juara itu tuh, naik tangga juara itu Iya. tuh yang benar-benar dibutuhkan tuh Iya. Tom. Ya Soalnya kan? kan memang banyak pelatih saya lihat, mereka memang ngelatih udah lama, tapi saya lihat untuk proses, misalnya ada beberapa anak yang misalnya ada ini, tapi kan dia belum tahu perjalanan, misalnya dia langsung memang diterjun, misalnya di level itu, ada beberapa pelatih yang saya lihat juga belum pernah merasakan gimana sih mentalnya pas turun di turnamen besar. Iya, betul. Turnamen kan kebanyakan mereka ya memang mungkin dia ngelatih lebih lama, tapi kan belum pernah ngerasain gimana atmosfer di lapangan itu yang seperti anak itu rasakan. Iya, nah lo sendiri udah dapet Iya. tuh ya, udah melalang buana kemana-mana ya. Ini Tom ini bener baik. Aduh, ini anak benar-benar saya tahu banget kecilannya dan mandiri banget gitu loh Pak ya. Makanya Tom ini kalau saya perhatiin ya, dia termasuk pemain independen yang terlama ya Tom ya. Benar ya Tom ya? Ya, Istilahnya memang karena bilangnya ya, apa? memang perjalanan saya kayak gitu. Berapa kali tuh keluar masuk pelatnas Tom? Saya masuk itu berarti saya di usia saya 15 tahun lebih saya udah masuk pelatnas. Habis itu saya keluar lagi saya di umur 17. Ya, habis itu saya masuk lagi di umur 18 untuk mewakilkan Indonesia di World Junior. Oh Ya, iya. di World Junior waktu itu saya dapat silver medal. Habis itu setelah itu saya di umur 20 tahunan saya keluar lagi. Habis itu saya masuk lagi di usia 20
22 tahun lah. Ya 23 tahun. Itu untuk mewakilkan Thomas Cup. Setelah itu saya keluar lagi. Wih, berarti 3 kali keluar, 2 kali masuk. 2 kali masuk, enggak dong. Iya 2 kali masuk, 3 kali keluar. Benar. Bener ya gitu. Bukannya 4 kali berarti keluarnya. Masuknya 3 kali, Tom. 3 kali masuk, 4 kali keluar. Iya benar. Mungkin ini satu-satunya pemain di Indonesia nih Pak ini yang bisa keluar masuk jadi tim nasional. Iya bener ya Tom. Wah, ini kalau jadi pelatih Tom, lo wah bener-bener ini deh. Bisa banget gitu loh dari apa ya perjalanan karir lo di badminton ini, wah lo bisa banget tuangin ke anak gua tuh Tom. Karena saya waktu itu masih main Olimpiade pun di Rio itu saya di jalur independen. Itu bukan masuk tim nasional ya? Bukan. Independen ya? Iya di jalur independen. Lagi itu siapa aja yang main? Waktu itu tunggal putra perwakilan cuma saya aja. Waktu itu. Berarti cuma lo yang masuk ini dong, 16 besar ya? Iya. Karena waktu itu di posisi saya di ranking 7. 7 dunia. 10 8 masuk 8 besar berarti. Karena yang di dalamnya waktu itu Jonathan Ginting juga masih jauh posisi. Masih di bawah ya. Iya. Habis itu Mas Sony sama Coach Simon juga sudah di 20 besar. Udah pas lagi turun ya Iya. mereka. Kenapa waktu itu nggak masuk pelatnas toh? Karena ya waktu itu saya malah poin saya Resto Rio itu kebanyakan saya ngambil untuk itu saya di luar pelatnas, Wan. Padahal ini ya maksudnya independen. Saya berlatih banyak di Malaysia. Saya balik Malaysia aja. Indonesia, Malaysia. Waktu itu saya sempat di Sport Fair juga kan. Iya, mereka yang support saya untuk bisa masuk ke Olimpik itu. Kadang-kadang gue aneh nih Tom ya. Maksudnya di luar bisa ngeliat potensi orang Indonesia gitu loh. Tapi saya tetap, pokoknya waktu itu intinya saya tetap pengen mewakilkan Indonesia aja, mau bagaimanapun tetap untuk Indonesia.